langsung buat pernyataan sangat mengagumkan berkelas begini usai lihat timnas Indonesia kembali menang versus Timor Leste di laga kedua AFF 2026 hari ini. Fans timnas dipastikan setuju pol dengarnya. Di sisi lain, bikin geger. Legenda Malaysia Safi Salih malah terang-terangan sebut kemenangan Indonesia biasa aja karena lawan tim lemah. Bahkan sampai buat kapten tim Jordi Amat dan pelatih John Herdman buka suara begini soal hal tersebut. Hingga ungkap satu rahasia besar. Wah wah wah, benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncangkan oleh gelombang kejutan yang tak henti-hentinya dihadirkan oleh tim nasional Indonesia. Kemenangan meyakinkan dan penuh kelas yang diraih Garuda saat melumat Timor Leste hari ini tidak hanya membuat para pendukung di tanah air bersorak-sorai, tetapi juga memaksa para petinggi sepak bola rival untuk mengelus dada. Salah satu pengakuan paling mengejutkan dan mendalam datang langsung dari sosok paling berpengaruh di sepak bola Thailand saat ini, Nualtan Lamsam, atau yang lebih akrab disapa Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. Dalam sebuah wawancara, Madam Pang secara terbuka menyuarakan kekagumannya yang luar biasa terhadap transformasi drastis timnas Indonesia. Ia tidak segan-segan melontarkan pujian, sembari memberikan peringatan keras kepada seluruh kontestan di kawasan ASEAN bahwa Indonesia kini telah menjelma menjadi monster yang sangat mengerikan. Madam Pang yang dikenal sangat analitis dan selalu pasang badan untuk kejayaan timnas Thailand tak sanggup menyembunyikan rasa takjubnya usai menyaksikan penampilan Indonesia melawan Timor Leste. Menurutnya, dominasi yang ditunjukkan oleh skuad Garuda bukan sekedar kemenangan biasa, melainkan sebuah pertunjukan kedewasaan taktik dan mentalitas juara yang sangat matang. Saya menyaksikan pertandingan itu dari awal hingga akhir, dan jujur saja, apa yang ditunjukkan Indonesia hari ini benar-benar membuat saya terpana sekaligus waspada, ujar Madam Pang. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan fisik atau kecepatan, tetapi kecerdasan taktik yang sangat tinggi. Ia menambahkan bahwa perkembangan Indonesia dalam waktu belakangan ini bukanlah keberuntungan semata, melainkan hasil dari evolusi berkesinambungan yang membuat peta kekuatan sepak bola ASEAN bergeser secara signifikan. Harus diakui, Indonesia saat ini semakin hari semakin mengerikan bagi tim manapun yang menjadi lawannya. Siapapun yang meremehkan mereka akan membayar harga yang sangat mahal di atas lapangan, tegas wanita anggun yang terkenal tegas tersebut. Fokus perhatian Madam Pang tak lepas dari sosok juru taktik kawakan di balik kemudi timnas Indonesia, John Herdman. Pelatih asal Inggris yang punya rekam jejak mentereng di level dunia tersebut dinilai berhasil menyuntikkan filosofi bertanding yang begitu agresif namun tetap pragmatis. Salah satu hal yang paling menyita perhatian Madam Pang dalam laga melawan Timor Leste adalah keputusan Herdman untuk merotasi besar-besaran komposisi pemainnya. Meskipun turun dengan materi pemain yang bisa dikategorikan sebagai tim lapis kedua atau kedalaman skuad, performa Indonesia di lapangan tetap menunjukkan kelas yang sangat superior. Sama sekali tidak ada penurunan kualitas pergerakan maupun alur bola. John Herdman benar-benar punya strategi yang gila dalam artian yang sangat positif, puji Madam Pang. Sangat jarang melihat sebuah tim di Asia Tenggara yang mampu melakukan rotasi pemain secara masif tanpa mengorbankan kualitas permainan sedikit pun. Mereka tetap tampil sangat dominan, mengontrol alur bola dan meneror pertahanan lawan tanpa ampun. Bagi Madam Pang, kedalaman skuad yang merata ini adalah mimpi buruk bagi pelatih rival manapun. Ini membuktikan bahwa Herdman telah berhasil membangun sistem, bukan sekedar mengandalkan 11 individu.
Ketika sebuah tim memiliki kualitas tim utama dan tim pelapis yang hampir tidak ada bedanya, disitulah sebuah negara menjadi sangat berbahaya dalam turnamen berformat panjang. Indonesia memiliki kemewahan itu sekarang. Dalam keterangannya yang cukup berani dan lugas, Madam Pang juga sempat menyentil dinamika persaingan tetangga serumpun Indonesia, yaitu Timnas Malaysia. Tanpa ragu-ragu, ia memberikan komparasi objektif mengenai peta kekuatan kedua negara saat ini. Menurut analisis Presiden FAT tersebut, ada jurang kualitas yang cukup lebar jika membandingkan performa dan kestabilan permainan antara Indonesia dan Malaysia di era sekarang. Jika kita mau jujur dan melihat data dan performa nyata di lapangan, kualitas Timnas Indonesia saat ini sudah berada di level yang berbeda dengan Malaysia. Melihat kualitas permainan Indonesia sekarang, Malaysia berada jauh di bawah mereka, ungkap Madam Pang secara gamblang. Ia menjelaskan bahwa keunggulan Indonesia terletak pada konsistensi transisi permainan, fleksibilitas taktik, dan ketahanan fisik pemain yang sanggup tampil konstan selama 90 menit penuh dengan intensitas tinggi. Hal-hal inilah yang menurutnya belum mampu disamai oleh Harimau Malaya atau tim-tim ASEAN lainnya secara konsisten. Puncak dari pernyataan mengejutkan Madam Pang adalah prediksinya mengenai peta persaingan piala paling bergengsi di Asia Tenggara, Piala AFF 2026. Sebagai sosok yang memimpin Federasi Sepak Bola Thailand yang selama ini menjadi raja di ajang tersebut, pengakuan ini seolah menjadi berbobot dan syarat makna. Madam Pang tanpa ragu-ragu menyebut bahwa Timnas Indonesia adalah calon kuat, bahkan kandidat terbesar untuk merengkuh trofi AFF 2026. Kami di Thailand selalu mematok target tinggi untuk menjadi yang terbaik, tetapi kita juga harus realistis dan menghormati proses yang berjalan di negara tetangga. Melihat apa yang diperlihatkan Indonesia hari ini, saya harus berani mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu kandidat terbesar untuk menjuarai AFF 2026 ini. Puji Madam Pang. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal alarm bagi seluruh kontestan lain di ASEAN. Thailand kini menyadari betul bahwa mahkota sepak bola Asia Tenggara tidak lagi bisa dipertahankan dengan mudah. Gelombang kekuatan Garuda yang dipimpin John Herdman siap menerjang dan merobohkan dominasi tradisi lama. Kini bola ada di tangan Garuda. Dengan fondasi taktik yang makin kokoh, keharmonisan tim yang luar biasa, dan dukungan penuh jutaan pasang mata rakyat Indonesia, mimpi untuk mendominasi Asia Tenggara dan merengkuh trofi AFF 2026 bukan lagi sekedar angan-angan, melainkan sebuah kenyataan yang makin dekat di depan mata. Rival sudah gemetar, dan saatnya Indonesia terbang tinggi. Di sisi lain, respons yang bertolak belakang justru datang dari negeri jiran. Legenda sepak bola Malaysia, Shafie Sali, secara mengejutkan melontarkan pernyataan menohok yang langsung memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola tanah air. Mantan penyerang tajam Harimau Malaya tersebut secara terang-terangan menyebut bahwa kemenangan besar Indonesia atas Timor Leste sama sekali tidak istimewa. Menurutnya, publik dan media terlalu berlebihan dalam merayakan hasil pertandingan tersebut. Ia menilai Timor Leste bukanlah tolok ukur yang sepadan untuk menilai sejauh mana kehebatan sebuah tim. Saya heran kenapa reaksinya begitu heboh, ujar Shafie Sali. Jujur saja, menurut saya kemenangan Indonesia itu biasa saja. Tidak ada yang perlu dihebohkan secara berlebihan. Lawannya hanya Timor Leste, tim yang secara peringkat dan kualitas memang berada jauh di papan bawah Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa tim manapun di ASEAN, termasuk Malaysia atau Thailand, juga bisa meraih hasil serupa jika berhadapan dengan Timor Leste. Oleh karena itu, menjagokan Indonesia sebagai calon juara utama hanya berdasarkan laga tersebut dinilainya terlalu dini dan naif. Kalau cuma menang melawan Timor Leste, tim lapis ketiga pun bisa mengatasi mereka. Tolok ukur kekuatan sejati itu bukan di situ. Jangan cepat jumawa hanya karena menang atas tim lemah, tambah Shafie Sali. Pernyataan dingin Shafie Sali ini seolah menjadi kontras yang sangat tajam jika dibandingkan dengan analisis objektif Madam Pang. Ketika sosok nomor 1 di Federasi Sepak Bola Thailand melihat keunggulan taktik John Herdman serta kedalaman skuad Indonesia, Shafie Sali justru memilih untuk mengecilkan hasil akhir tersebut. Terlepas dari motivasi di balik ucapannya, Psy War dari Shafie Sali ini justru menjadi bensin tambahan yang membakar semangat Timnas Indonesia. John Herdman dan anak asuhnya kini memiliki bahan bakar ekstra untuk membuktikan bahwa kehebatan Garuda bukan sekedar ilusi atau faktor keberuntungan saat melawan tim semenjana.
Ujian sesungguhnya memang masih membentang di depan mata. Namun, dengan rotasi pemain yang berjalan mulus, skema permainan yang kian cair, serta kedalaman skuad yang merata, Indonesia punya segala syarat untuk membungkam semua keraguan, termasuk sindiran tajam dari sang legenda jiran. Sementara itu, kritikan pedas legenda Malaysia Safi Salih yang meremehkan kemenangan timnas Indonesia atas Timor Leste rupanya tak dibiarkan berlalu begitu saja. Ruang ganti Garuda mendadak gempar setelah sang juru taktik John Herdman bersama sang kapten Jordi Amat akhirnya angkat bicara. Bukannya tersulut emosi, keduanya justru membongkar rahasia besar di balik rotasi ekstrim dan dominasi superior skuad Garuda di Piala AFF 2026. John Herdman menegaskan bahwa keputusan menurunkan komposisi pemain yang disebut media sebagai tim lapis kedua bukanlah bentuk meremehkan lawan, melainkan bagian dari skema besar yang dirancang rapi. Orang luar hanya melihat nama-nama di atas kertas, tetapi mereka tidak tahu apa yang kami bangun di sesi latihan, ujar John Herdman. Tidak ada istilah tim utama atau tim cadangan dalam kamus saya. Kami membangun sistem fleksibel di mana setiap pemain memahami peran taktis yang sama. Jadi, siapapun yang turun, mesin permainan tetap berjalan dengan intensitas tinggi. Herdman membocorkan bahwa rotasi masif ini adalah kunci untuk menjaga kebugaran fisik dan menyembunyikan strategi inti menjelang laga krusial melawan tim kuat Asia Tenggara mendatang, yakni Vietnam. Di sisi lain, sebagai kapten dan tembok kokoh di lini belakang, Jordi Amat membongkar kondisi internal tim yang sebenarnya. Ia menepis anggapan bahwa para pemain puas hanya dengan kemenangan atas Timor Leste. Silahkan saja jika ada yang menganggap kemenangan ini biasa saja, balas Jordi Amat menanggapi sindiran dari Malaysia. Tapi di ruang ganti kami ada standar tinggi yang diterapkan Coach Herdman. Bahkan setelah menang telak, kami tetap melakukan evaluasi mendalam di ruang ganti. Kami tidak mengejar pujian luar, fokus kami hanya satu, trofi juara. Jordi juga membocorkan bahwa ikatan antar pemain senior dan pemain baru yang bergabung berjalan sangat cepat berkat disiplin dan mentalitas profesional yang disuntikan oleh tim pelatih. John Herdman secara terbuka mengungkapkan bahwa target utama Indonesia bukan sekedar memenangi laga fase grup, melainkan memutus kutukan 6 kali runner-up dan membawa pulang trofi Piala AFF 2026 ke Jakarta. Turnamen seperti AFF membutuhkan ketahanan fisik dan kedalaman skuad yang luar biasa. Mengapa kami tampil tanpa beban adalah karena seluruh pemain yang dipanggil memiliki kualitas bertanding yang setara. Ketika rival kehabisan bensin di fase gugur, Indonesia akan tampil dengan kondisi fisik dan taktik yang tetap segar. Pernyataan berkelas dari John Herdman dan Jordi Amat ini seolah mematikan semua psych war dan kritikan bernada miring. Keduanya menunjukkan bahwa timnas Indonesia saat ini bekerja dalam kesenyapan, dengan fokus penuh, serta strategi matang yang siap mengejutkan siapapun lawan yang meremehkan mereka di panggung Piala AFF 2026. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.